Pertama, persoalannya apa yang mereka hasil investigasi mereka? Rekrutmen TKI belum didukung proses yang valid dan transparan, sehingga tidak ada jaminan kepastian, keadilan, dan perlindungan TKI. Yang kedua, penyiapan tenaga kerja yang sehat, mampu, dan teruji kurang didukung kebijakan yang tegas, sistem pelatihan dan pemeriksaan kesehatan yang terintegrasi, serta pengawasan yang periodik dan konsisten. Ketiga, penyiapan tenaga kerja yang legal dan prosedural kurang didukung kebijakan yang tegas, sistem yang terintegrasi, serta penegakan aturan yang tegas dan konsisten. Keempat, penyelenggaraan asuransi TKI belum memberikan perlindungan secara adil, pasti, dan transparan. Kelima, data penempatan TKI, tadi sudah disebutkan beberapa data, tapi BPK sendiri mengatakan data penempatan TKI tidak akurat, sehingga tidak membantu upaya perlindungan TKI di luar negeri. Keenam, terakhir, evaluasi yang kelima nih. Penanganan dan penyelesaian TKI bermasalah di luar negeri bersifat parsial. Ini juga termasuk rekomendasi untuk Kementerian Luar Negeri. Keenam, evaluasi yang berkelanjutan terhadap data dan informasi masalah TKI tidak ditangani secara tuntas dan komprehensif. Kemudian rekomendasi yang diberikan adalah diantaranya adalah melakukan evaluasi menyeluruh peraturan perundangan, kebijakan, sistem, dan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, mengkaji dan menetapkan kembali biaya penempatan TKI yang proporsional dan real. Saya ingin juga menambahkan di sini, anggap saja data pemerintah itu benar, maka 6 juta orang pergi kali $15 keberangkatan yang masuk ke penghasilan negara bukan pajak, itu negara sudah mendapat 90 juta US dollar. Ditambah lagi 400.000 pungutan asuransi. Dikali 6 juta, maka terkumpul sekitar 2,4 triliun. Itu di luar devisa. Uang itu memang dipungut dari TKI-nya. Nah, ini ada hal lain, saya juga nanti boleh di-copy juga untuk teman-teman di sini. Intinya bahwa sekali lagi saya mengembalikan statement awal saya, dan ini juga ada satu tambahan MOU dengan Malaysia yang selama ini katanya udah selesai. Tapi kemarin kami juga mendesak menteri terkait untuk menyatakan ini udah dibuka atau belum. Sudah ditandatangani sebetulnya, tapi mereka menyatakan belum dibuka. Nunggu pertemuan PM Malaysia dengan Presiden SBY tanggal 15 Oktober ya Pak. Itu akan ada keputusan dibuka atau tidak. Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama rekan-rekan media, ya Mbak Anies pasti dukung. Bahwa pembukaan pengiriman TKI ke Malaysia itu juga atau moratorium ini tidak bisa dihentikan dulu. Moratorium harus berlanjut ke Malaysia dengan berbagai kondisi yang cukup memprihatinkan di Malaysia. Kami butuh dukungan semua pihak untuk menolak MOU ini karena ada beberapa persoalan yang bisa kita kaji bersama. Mungkin sementara itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya apa? Persoalan apa? Nanti kita buka diskusi ya, Pak. Terima kasih Mbak Rike. Kita akan melengkapi diskusi hari ini dengan presentasi dari Mbak Anies Hidayah. Mbak Anies dari Migrant Care, dan beliau adalah salah satu pejuang TKI ini, ya Mbak Anies ya. Beliau ada di alas terbawah, artinya beliau bergaul langsung dan mendengarkan TKI secara langsung, menggauli TKI secara langsung. Mbak Anies, kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bikin PowerPoint dan barangkali tidak akan membacakan secara rinci. Karena apa yang kita sampaikan sebenarnya nggak tahu ini entah yang kesekian kalinya, baik kepada DPR, kepada pemerintah, dan mungkin juga mudah-mudahan sampai istana akhirnya. Sebelum pada substansi, saya hanya ingin absen dulu ya, meruntut kronologis TKI gitu, di mana negara sebenarnya. Mulai dari ketika mereka akan berangkat, butuh informasi, negara absen. Yang ada calo, yang ada perpanjangan tangan PJTKI, sehingga mereka ya berhadapannya dengan rentenir, dengan calo-calo yang informasinya hanya mimpi, tetapi tidak pernah memberikan informasi yang fair, yang proporsional tentang apa yang mereka mimpikan di luar negeri. Ketika mereka ada di
penampungan di PJTKI absen lagi negara. PJTKI yang hanya menampung, yang mendidik, yang mestinya inilah saat-saat penting negara harus hadir membangun kualitas calon TKI sehingga nantinya mereka memiliki bargaining position yang kuat di luar negeri, bisa berhadapan dengan majikan, bisa membangun kultur kerja, iklim bekerja yang fair, ada hubungan industrial yang yang seimbang gitu ya. Ini tidak gitu. Ketika mau berangkat ke luar negeri pada saat tinggal berangkat, ini negara juga absen lagi gitu. Seperti kata Mbak Rika, misalnya nggak ada yang bisa berangkat gitu. Wong jelas kualitasnya di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Siapa yang memastikan di bandara kita, baik di Cengkareng maupun di yang lain-lain, itu adalah bordes yang memastikan mereka sudah dididik secara standar, mereka benar bawa visa kerja, mereka tahu PK-nya, memahami betul gajinya berapa, hanya apa, bagaimana ketika bermasalah dan lain sebagainya. Ini juga tidak hadir negara. Di Gatot Subroto jelas hadir kan, ngambil duit asuransinya gitu, 400.000. Ini hadir ya. Nah, ketika sampai di tempat di negara tujuan juga tidak hadir lagi gitu. Di bandara itu yang menjemput juga agen gitu. Labordes susah katanya dibangun di negara-negara tujuan karena perlu pendekatan yang macam-macam gitu. Nah, siapa yang bisa memastikan bahwa dia benar-benar dibawa ke tempat bekerja sesuai dengan PK yang sudah ditandatangani, atau dibawa ke tempat lain, memastikan bahwa majikannya itu adalah benar-benar memiliki kualifikasi yang jelas sehingga bisa menggaji, bisa memperlakukan dengan baik dan lain sebagainya gitu. Ketika sudah di rumah majikan, jelas ini juga tidak bisa hadir ya, karena banyak negara-negara itu yang sampai hari ini memang tidak memiliki regulasi tentang perlindungan PRT gitu, sehingga negara tidak bisa mengatur, tidak bisa mengawasi orang-orang yang bekerja di rumah-rumah sebagai PRT gitu. Jelas tidak bisa hadir gitu. Adanya adalah di perwakilan, yaitu tadi menunggu bola gitu. Nah, sebenarnya yang kita harapkan adalah upaya-upaya yang lebih proaktif gitu ya. Tidak menunggu di kantor gitu, karena mereka saya yakin kenapa tidak bisa melapor, kenapa sampai meninggal dunia baru ketahuan, itu karena memang benar-benar dalam situasi sangat terpaksa tidak bisa melapor dan lain sebagainya gitu. Ketika sudah meninggal dunia, saya kira juga banyak absennya gitu ya, kadang hadir kadang tidak negara itu. Kenapa? Dalam banyak kasus yang kita tangani sudah 1 tahun meninggal, tidak ada kabarnya, tiba-tiba sudah dimakamkan di sana, surat dulu baru datang misalnya. Seperti kasus Ruyati, saya kira ini gambaran yang masih sangat segar gitu ya. Bagaimana mungkin seorang warga negara Indonesia memiliki warga negara ya, ini dieksekusi mati, tidak ada yang tahu sama sekali gitu. Padahal saya kira sejahiliyah-jahiliyahnya Arab itu, saya kira pasti mengumumkan lah, ini ada orang yang mau dieksekusi dari negara lain gitu ya. Ini orang ini mau dieksekusi, diumumkan. Kalaupun tidak memberikan surat pemberitahuan secara resmi kepada pemerintah, tetapi kan dapat honoris causa pula gitu ya. Enak sekali Arab itu. Jadi ini saya kira yang sangat penting di mana sebenarnya negara gitu. Kalau kita selama ini selalu bicara perlindungan dari mulai pra sampai mereka bekerja, ketika pulang juga sama gitu. Ketika pulang negara hadir, tetapi hadir untuk memeras gitu di terminal TKI. Ketika sudah pulang tidak ada lagi gitu. Siapa yang mengurus ketika gajinya tidak dibayar? Siapa yang mengurus ketika diperkosa? Siapa yang mengurus ketika keluarganya hilang gitu? Apa yang dilakukan pemerintah memang sudah tidak banyak, sudah banyak sekali seperti yang disampaikan Pak Edi tadi gitu. Tetapi saya melihat dari angka-angka yang dipaparkan gitu, mestinya negara sangat sibuk ketika satu nyawa pun misalnya meninggal harus dipersoalkan sampai jelas siapa dan kenapa dia meninggal gitu. Kalau negara sudah ribut tentang 1 nyawa warga negara yang bekerja di luar negeri yang selama ini diakui sebagai penyumbang devisa, ini baru ada keseriusan. Tetapi kalau dalam banyak kasus selalu diletakkan pada satu statistik, kemudian ketika sudah terpublikasi dengan luas baru ada reaksi yang sangat
keras sampai ada preskon di istana didampingi beberapa menteri. Ya, apakah ini menjamin penyelesaian masalah yang selama ini selalu muncul? Saya kira juga tidak gitu. Bahwa masalah besar buruh migran adalah satu, negara tidak hadir dalam hal perlindungan. Dan ini adalah paradigma dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang menjadi payung hukum dari seluruh proses migrasi yang ada di Indonesia. Semua proses, dari keseluruhan proses migrasi dari rekrutmen sampai mereka pulang kembali, entah pulang dengan membawa gaji, entah pulang tinggal nyawa, entah pulang tinggal nama, itu yang berperan banyak adalah PJTKI gitu, swasta. Yang kita tahu bersama paradigma mereka adalah jelas mereka hanya nyari duit ya, berbisnis gitu. Jadi saya kira inilah letak persoalannya adalah status quo persoalan buruh migran yang sistematis terjadi akibat salah di tingkat kebijakan. Dan ini adalah undang-undang yang sudah diberlakukan lama sekali di Indonesia gitu. Ini yang mempengaruhi bagaimana pola penanganan selama ini reaktif, bagaimana pola penyampaian informasi masalah gitu ya, dari KBRI kemudian ke Deplu ke BNP sampai tingkat keluarga yang ada di rumah itu juga sering macet gitu ya, tidak sampai banyak yang hilang kontak dan lain sebagainya. Kemudian dari bagaimana ketika mereka benar-benar sudah pulang dan membawa uang, ini juga ternyata tidak banyak yang bisa memaksimalkan hasil jerih payah mereka. Ini juga persoalan gitu. Artinya bahwa paradigma kebijakan inilah yang harus ada keberanian yang sangat serius. Makanya saya berharap dari DPR gitu ya, yang karena ini adalah ujung tombak kebijakan nasional kita terkait perlindungan buruh migran, yang harus berani melakukan perubahan secara fundamental gitu. Termasuk komitmen yang kedua adalah soal ratifikasi konvensi. Indonesia sudah bertahun-tahun menikmati jerih payah buruh migran dengan remitansi yang masuk. Tetapi untuk ratifikasi itu selalu menunggu negara lain. Saya percaya kalau Deplu sekarang lagi dalam proses menginisiasi lagi gitu ya untuk ratifikasi, karena hari Kamis besok akan ada diskusi tentang draft naskah akademik ratifikasi yang nantinya akan disampaikan kepada DPR gitu. Tetapi selama dari tahun 2003 sampai tahun ini itu kita tidak tahu sudah menghabiskan berapa anggaran negara gitu untuk proses ratifikasi, kajian gitu ya, entah di DPR, entah di departemen ada 18 lagi gitu. Jadi dan itu di Ranham sudah 3 kali, di Prolegnas sudah 2 kali gitu. Tetapi sampai hari ini komitmen itu juga belum ada. Alasan Indonesia adalah karena negara lain juga belum ratifikasi.